Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa, haleluya. Siap untuk menerima lawatan dari Tuhan hari ini, hari yang luar biasa buat setiap kita. Tuhan kasih kita kesempatan untuk kembali datang di hadapannya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Terima kasih buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu meninggikan Engkau, karena kami percaya itu yang Tuhan suka dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami akan menerima sesuatu yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sama-sama naikkan pujian. Tuhan yang layak kita sembah, Tuhan yang layak kita puji untuk selama-lamanya. Haleluya. Ciptakan semuanya.
hadapannya, sebab Dia layak menerima segala pujian dan hormat kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Buat waktu ini, kesempatan kita untuk kita datang kepada Tuhan di hadapannya. Kita mau katakan, Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak hal yang belum kami terima, tapi kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami punya iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil.
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Biar ini menjadi pengakuan setiap kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan kekuatan di hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari jemaat Tuhan kita mau angkat pujian ini dengan sungguh. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu selalu digenapi. Percaya tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan buat setiap janji-Mu yang tiada pernah berubah.
kasih Tuhan. Engkau baik, buat setiap kebaikan-Mu Tuhan selalu ada buat kami Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan kasih saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya rindu ingin ajak kita semua, kita akan menyembah itu seperti gini. Seperti seorang yang sedang mempersiapkan tahta buat Tuhan. Dan cuman Tuhan yang boleh duduk di atasnya. Dan kita semua tuh nyembah saja gitu saudara ya. Jadi saya rindu ajak saudara untuk nyanyi memuji Tuhan tuh udah sekedar kayak mengasihani diri atau nyanyi biasa, tapi seperti seorang yang membangun tahta. Sebab Mazmur bilang Tuhan itu bersemayam di atas pujian umatnya. Artinya gini, Tuhan itu duduk di tahta dan tahtanya itu adalah pujian umatnya. Artinya begini lagi berarti pujian kita itu sedang membangun tahta. Nah, tahta yang kayak apa yang kita mau suruh Tuhan duduk? Apakah tahta yang reot? Apakah tempat duduk yang seadanya? Atau tempat duduk yang dipenuhi dengan kesungguhan hati kepada Tuhan? Nah, yang terakhir ini yang saya rindu kita akan sama-sama bangun buat Tuhan. Amin saudara ya. Ini apa ini bro? Itu aja ya. Engkaulah Tuhan, katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas. Tuhan, curahkan terang-Mu atas tempat ini Tuhan. Kami berserah Kau Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat
pujian buat Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan berdaulat atas kami Tuhan. Yes, Lord. berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sambil angkat tangan kita katakan berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ayo sembah. Rabba syakaraba, raba, sembah. Oh Tuhan, berdaulat, bertahta di tempat ini Tuhan. Engkau Raja, hanya Engkau, hanya Yesus Tuhan. Oh Rabba syakaraba, raba, ya Rabba syakaraba. Engkau Tuhan, ya Rabba syakaraba, Rabba kasih. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Yesus. Oh tiada makasih, ini adalah Kau Raja, Kau yang disembah. Tempat ini tiada yang lain, Tuhan. Tiada masyarakat, tiada makasih, oh Tuhan, Kau yang ditinggikan, Kau yang disembah, Kau yang dipuja. Oh Rabba syakaralaba, hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Reba kasih, Reba mulia, syakaralaba. Ayo bahasa roh, yang bisa bahasa roh, yang belum bisa katakan haleluya. Tuhan, aku mau Engkau, aku rindu Engkau Tuhan. Reba kasih karalaba, kia reba kasih dia reba raba. Ditinggikan, dimuliakan, tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Kia raba kasih raba karaba. Gerejamu meninggikan hanya Yesus saja. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Reba kasih gede reba, raba raba, kireba karaba. Engkau yang berdaulat Tuhan atas hidup kami. Engkau yang empunya Tuhan. Engkau yang menguasai, yang jadi penguasa dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu waktu Engkau bertahta, Engkau menguasai hidup kami, maka hidup kami ini jadi tempat kerajaan-Mu. Kami berkata Engkau bisa lakukan apa saja buat dalam hidup kami. Terserah Tuhan mau lakukan apa saja. Yang penting satu, supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Berkuasalah Tuhan, bertahtalah, berdaulatlah atas hidup kami. Kami berkata atas tempat ini, atas gerejamu ini Tuhan. Kami mengundang terang-Mu hadir dan kegelapan harus menyingkir. Dan atas tempat ini kami nyatakan tidak ada yang lain yang dimuliakan. Tidak ada yang lain yang dipercaya disembah. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Roh Kudus pagi ini biar Engkau bicara kepada setiap kami. Nyatakan
Nyatakan isi hatimu, nyatakan rencanamu buat kami semua menangkap yang jadi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan saudara duduk. Selamat pagi saudara, shalom. Aduh belum dengar suaranya saya saudara. Shalom. Ya, haleluya. Mari kita akan sama-sama pagi ini buka di dalam Matius 12 ayat yang ke-30. Matius 12, dari Matius 12 ini minggu lalu Ibu Gembala itu bagikan dan itu sangat memberkati. Saya percaya dari FA juga banyak membahas dan saya percaya dari FA juga pasti ada banyak kesaksian dan diberkati. Jadi saudara, FA yang harusnya nih model baru, harusnya saudara ya, adalah begini. Saudara, kita waktu dengerin sama-sama khotbah hari Minggu, karena FA-nya itu setelah minggu pertama dan setelah minggu ketiga. Jadi seharusnya kita semua ini nyatetin gitu, apa yang kita dapat dari firman Tuhan yang kita dapat di hari Minggu. Lalu bahan FA di-share, bahan FA bukan untuk gembala FA, bahan FA itu untuk kita semua. Isinya apa? Sama persis sama khotbahnya hari Minggu. Supaya tujuannya kita baca lagi, kita ingat lagi. Mungkin ada catatan yang kita lupa, enggak masalah. Tapi kita baca, kita ingat lagi. Yang diingat apa? Yang diingat yang hari Minggu lalu itu Tuhan bicaranya apa. Gitu. Nah sesudah itu di FA sekarang enggak pakai khotbah. Harusnya loh saudara ya. Kalau FA saudara masih khotbah kayaknya perlu mulai berubah. Lalu gimana dong FA-nya? Enggak pakai khotbah. Caranya begini saudara, gampang. Semua orang tinggal cerita. Loh lah enak toh saudara toh, gampang. Lah kalau pengkhotbahnya enggak bisa datang, enggak masalah, mau enggak ada khotbah saudara ya. Terus ngapain kita? Paling gampang gini, ayatnya hari Minggu baca lagi. Dibaca semua baca gantian boleh, baca dalam hati boleh. Lalu muter, ayo sekarang muter ya. Gembala FA-nya tinggal bilang berkat apa yang kamu dapat dari firman hari Minggu dan teguran apa. Yaitu dalam hal apa kita perlu berubah gitu kan. Jadi nanti ini si A, si B, si C. Jadi semua harus roto, harus ngomong kabeh. Lah makanya kalau FA-nya jumlahnya 40 orang, saudara butuh 3 jam buat FA saudara ya. Makanya FA-nya enggak boleh banyak-banyak. Kalau sudah agak kebanyakan dipecah. FA kami, saya satu FA-nya kami itu kira-kira orangnya 10. Itu butuh 1 jam cerita. Satu orang kalau cerita, cuma dapat 6 menit. 6 menit itu cepat loh saudara ya. Lah wong saudara ngomong no belanjaan bawang brambang Lombok aja saudara bisa setengah jam dewe. Itu 6 menit. Tapi semua cerita. Dan ceritanya aneh-aneh saudara. Berkatnya juga aneh-aneh. Itu juga luar biasa. Dia itu jadi seneng. Jadi tiap kali FA itu kita tuh datang FA tuh dengan berharap-harap begini. Aduh aku hari ini akan dengar kesaksian apa ya. Juga gini, aku hari ini akan cerita apa ya. Gitu. Karena firman itu pasti merubahnya. Hari ini saya ingin mengajak, mendorong, ayo FA mulai berubah kepada yang gaya baru ini. Bukan supaya kita itu bergaya modern, bukan. Tapi supaya sebetulnya waktu kita sedang membicarakan lagi firman di FA itu kayak orang sedang ngunyah. Orang kalau ngunyah dapat firman langsung cepet-cepet dilek, enggak tahu rasanya kayak apa, kita juga enggak ini. Tapi kita ini seperti ngunyah lagi, dikunyah lagi, diomongin lagi, direnungkan lagi, dipikir-pikir lagi gitu saudara ya. Itu firman itu jadi nancep betul-betul. Enggak cuma sekedar dengar, hilang. Dengar, hilang. Lah ini rugi kita saudara. Ya, jadi ini saya diberkati juga apa yang kita sharing hari itu di FA. Ibu Gembala ambil dari ayat 28 kalau nggak salah. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah gara-gara hari itu kita baca ayat itu saudara, saya baca satu perikop. Nah ketika saya baca satu perikop, saya dapat berkat ternyata ini belum selesai. Mari kita buka ayat 30 saudara ya. Matius 12 ayat 30. Firman Tuhan berkata begini. Siapa tidak bersama aku, kata Yesus, ia melawan aku.
Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kita ulang lagi ya bacanya saudara ya. Sambil sama dipikir-pikir dulu. Siapa tidak bersama Yesus, melawan Yesus. Loh, orang itu belum tentu loh melawan. Siapa tidak mengumpulkan bersama Tuhan Yesus, dia mencerai-beraikan. Tunggu, kalau kita pikir dalam hidup kita tuh seringkali gak ekstrim gini loh saudara. Kalau di sini kan langsung ekstrim. Kalau gak bersama, kita melawan. Kalau kita gak mengumpulkan, kita mencerai-beraikan. Tapi saya lihat di terjemahan yang lain itu menarik sekali. Bahwa di The Message itu ya, Alkitab The Message ditulis begini. This is war and there is no natural ground. If you're not on my side, you are the enemy. If you're not helping, you're making things worse. Maksudnya gini, ini adalah peperangan. Hidup kita ini peperangan saudara. Hidup kita ini bukan jalan-jalan. Hidup kita ini peperangan. Tidak ada natural ground atau area netral itu tidak ada. Adanya ya hitam atau putih. Dan Tuhan berkata gini, kalau kamu gak di pihakku, berarti kamu lawanku. Kalau kamu tidak membantu aku, berarti kamu sedang membuat segala sesuatu menjadi lebih buruk. Wow, saya pikir gak main-main ini. Ada sebuah pesan Tuhan yang hari ini saya mau katakan, yang mau saya kasih judul adalah no natural ground atau tidak ada posisi netral itu tidak ada. Di dunia ini sebetulnya tidak ada yang di tengah. Dunia ini bicara, hidup kita ini bicara soal peperangan. Ini bukan piknik, ini bukan pelesir. Yang ada sebenarnya tuh memang hitam atau ya putih. Ya benar atau salah, gak ada yang setengah benar atau yang setengah salah. Hidup atau mati, udah gitu aja saudara. Tapi kita ini mencoba seringkali untuk kita ini berada di tengah. Yang netral atau sebutannya begini, jangan ekstrim. Nah itu sebutan yang lebih biasa. Jangan terlalu ekstrim. Jadi maksudnya gini, kita masih ke gereja, kita masih Kristen, kita masih membantu orang susah, kita masih membantu orang miskin, tapi jangan ekstrim. Cukup, ke gereja cukup. KTP-nya ditulis Kristen, cukup. Tetapi di dalam begitu banyak hal yang lain, kita berdiri di garis netral. Artinya kita berdiri di garis yang kita sering sebut dengan bahasa yang lebih sederhana yaitu kompromi. Kalau di dalam rumah tangga kompromi itu penting saudara ya. Ada pernikahan yang satu pria berasal dari latar belakang yang beda. Wanita berasal dari latar belakang yang beda, ketemu di dalam satu pernikahan, memang perlu kompromi supaya apa? Ketemu di titik tengah, saudara. Jangan keduburan yang naik diturunin, yang turun dinaikin. Jadi bisa ketemu di titik tengah. Tapi iman tidak ada, saudara. Kita pikir iman kita dengan dunia itu seperti pernikahan. Kita tidak bisa menikahkan iman kita dengan dunia yang lalu kita menurunkan iman kita dan dunia disuruh menaikkan standarnya sedikit dan kita ketemu di tengah. Ada sebuah pepatah berkata begini, kapal tidak pernah tenggelam karena banyaknya air di lautan. Tapi kapal tenggelam karena banyaknya air yang masuk ke kapal. Hidup kita tidak tenggelam karena masalah atau karena dunia yang banyak. Hidup kita akan tenggelam kalau kita membiarkan dunia itu masuk di dalam hidup kita. Mari kita akan lihat di dalam Daniel 3 ayat yang keempat dan ketujuh sampai ketujuh. Daniel 3 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Ini adalah kisah perikop tentang Sadrak, Meshach, Abednego. Dan berserulah seorang tentara dengan suara nyaring. Begini dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah
patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga di dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, cerapi, rebab, gambus dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang itu dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa dan menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar itu 8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi, berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku, Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, ya ini Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara, ada 3 orang yang hari itu sedang menjadi target TO ceritanya gitu ya. Dari orang-orang yang lain, orang-orang yang dari berbagai-bagai bangsa yang sama-sama pemimpin. Dan mereka ini mentargetkan ini ada 3 orang Ibrani yang tidak mau tunduk kepada patungnya Nebukadnezar. Nah hari itu Nebukadnezar ketika dia membuat sebuah patung yang besar, ceritanya dia menyuruh semua orang harus sujud menyembah waktu mendengar segala bunyi itu dibunyikan. Saya membayangkan kalau bunyi-bunyian itu dibunyikan bareng gitu ya saudara ya. Kira-kira bunyinya kayak apa? Mungkin bunyinya kayak air bah gitu kira-kira ya. Wus gitu ya. Saudara, lalu semua disuruh nyembah gitu. Oh dramatis enggak? Dramatis banget saudara, saya bayangin. Dan ketika semua orang nyembah, ini 3 orang tidak nyembah. Dan padahal si Nebukadnezar sudah bilang bahwa kalau tidak nyembah berarti masuk ke dalam api yang sedang menyala-nyala. 3 orang ini memilih untuk tidak menyembah seperti kisahnya yang sering kita baca. Dan bahkan ketika Nebukadnezar itu nantang mereka, kalau kamu tidak nyembah kamu akan masuk ke dalam perapian, dan mereka memilih menjawab. Dan ini adalah jawaban yang sangat fenomenal yang kalau enggak Roh Kudus, orang ini enggak bisa jawab kayak gini. Ayat 17. Jawaban yang fenomenal ini berkata begini, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Ini dan jawaban ini membuat Nebukadnezar auto marah. Emosi Nebukadnezar karena ada jawaban orang yang tidak kompromi. Saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego bisa saja berkata begini, Tuhan kan tahu hatiku. Aku nyembah tapi hatiku memanggil namamu. Gak ada orang tahu kok. Kenapa gak dilakukan itu? Sadrak, Mesak, Abednego bisa berkata begini, Tuhan Engkau tahu Tuhan, aku ini dipaksa sama pemimpinku Tuhan. Nanti aku pulang Tuhan, aku akan puasa Tuhan. Aku akan minta ampun sama Tuhan. Bisa enggak? Bisa. Seolah-olah biasanya kalau kita mungkin kita akan pilih jalan yang lebih kayak gitu sudah. Yang gak usah terlalu ekstrim. Dilihat orang tuh ya pantes lah. Wong kabeh orang nyembah kok kowe ngono dhewe. Kowe Kristen ae kok kowe kotokane kok ekstrim dhewe. Saya ingat satu kali, pada waktu saya SMA, saya itu suka ikut lomba yang namanya folk song atau lomba lagu daerah, saudara. Satu kali waktu itu kami mewakili Kabupaten Blora, kami lomba di sebuah tempat di, kalau nggak salah Banjarnegara, pokoknya jauh menurut saya. Dan di situ waktu mau lomba, saudara, saya ingat ada sebuah tim yang support tim kami ini dan ada orang-orang lain yang support juga.
di dalam tim kami ini, lalu kita disuruh berdiri gitu. Itu udah dress up semua nih saudara ya, semua udah siap nih, udah siap gitu. Terus udah pacaan, sudah pakai baju gitu. Lalu berdiri gini, lalu ketika itu saya kan berdiri di, kalau nggak salah saya yang paling pinggir atau yang paling tengah gitu, saya lupa. Tapi ketika itu dia bilang gini, oke, yang tengah dan yang pinggir dua, bukan, yang tengah dan pinggir dua itu dibawain putih-putih segini saudara. Saya nggak tahu itu apa, kayak amplop kecil gini, disuruh bawa. Dan kalian semua, ayo sebelum kalian maju, minum dulu air yang ada di meja. Loh saya tuh baru ingat ini tadi pagi loh saudara. Kalau saya bahkan kayaknya enggak tahu saya cerita sama mama apa enggak, saya sudah lupa. Tapi saya ingat saya disuruh minum air di meja. Saya bilang gini, air apa itu? Kenapa harus diminum? Ya enggak apa-apa dek, enggak apa-apa dek. Ini tuh enggak apa-apa, ini tuh cuma ya supaya cuman supaya kan kamu enggak grogi aja. Saya diomong gitu. Tapi saya dalam hati saya itu seperti orang ngamuk gitu. Ngapain aku harus nuruti kamu dan minum air itu? Saya tanya, kenapa nggak minum air lain? Kalau sama-sama grogi minum air putih yang lain. Kenapa itu gelas yang udah kayak bener-bener disediain gitu loh saudara. Saya berkata, saya nggak mau minum. Biarin apa itu, saya nggak mau minum. Apapun itu, dan kalaupun saya disuruh bawa itu yang amplop-amplop itu, saya juga nggak mau bawa. Gugu karepku dewe. Karena mereka lihat saya kekeh dan saya kaku. Dan bukan cuman kaku, tapi sudah hampir nabrak gitu saudara ya. Akhirnya itu orangnya bilang gini, ya udah dek, enggak apa-apa dek, kalau enggak mau enggak apa-apa dek. Ini kalau mau aja kok dek, ini kan ya namanya kan kita membantu tim kita. Ngomong gitu saudara. Saya pikir, wah gini ya modelnya. Ini baru lomba loh saudara. Bocah SMA lomba we digawani ngono. Tapi di mana kita mau berdiri? Saya hari itu bisa aja minum dan berkata sama Tuhan. Tuhan, kalau sampai kalah, nanti kalau misalnya aku enggak minum nanti aku disalah-salahin. Kalah enggak saya hari itu? Kalah lah saudara. Orang lawannya emang bagus banget saudara ya. Bukan karena minumannya. Saya bilang gini, lu mau minum itu sampai 1 kendi, 1 orang, 2 kendi, sampai blendingan, sampai raiso nyanyi gitu. Rak bakal menang, mau ngelawannya memang apik banget kok. Saya pikir gitu. Lah ngapain? Lah itu ombenan mau tuh tadi tuh gunanya gopo saya gitu. Tapi di mana kita mau berdiri? Di mana kita itu kekeh dengan iman kita. Ada banyak orang begini, kekeh dengan yang di luar, tapi imannya tuh lembek. Nah, gitu saudara ya. Yang di luar tuh udah kaku seperti baja, tapi dalamnya tempe banget saudara ya. Pagi dele, sore tempe saudara. Besoknya lagi sudah embus, udah yang di dalamnya nggak ada garisnya. Sadrak, Mesak dan Abednego mereka memilih hidup tidak kompromi. Dalam hal apa seringkali kita kompromi? Yang pertama, dalam hal apakah kita seringkali kompromi? Dalam hal meresponi firman. Wah kita tuh kalau meresponi firman paling pinter saudara. Manusia itu paling pinter. Kita mau ambil firman yang kita pikir itu enak. Di dalam hal yang enak kita ambil sebanyak-banyaknya. Di dalam hal yang kita cocok kita ambil sebanyak-banyaknya. Tetapi dalam hal yang kita nggak suka kita buang sejauh-jauhnya. Dalam hal meresponi firman seringkali hati kita itu menjadi begitu kompromi. Kompromi dengan apa? Dengan daging kita sendiri ini loh saudara. Dengan daging kita sendiri. Kalau kita dikasih tahu. Berapa banyak percaya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Berapa banyak percaya bahwa memberi perpuluhan artinya itu kita sedang menguji Tuhan. Dan Tuhan berkata, uji aku akan memberkati engkau waktu engkau memberi perpuluhan. Lah jari pendeta nih. Gitu saudara ya. Giliran perpuluhan, disuruh perpuluhan, kita tapi giliran diberkati berlimpah-limpah, kita amin saudara. Saya ingat satu kali saya pergi ke
ke sebuah gereja, saudara. Saya sama Pak Lukas, kami duduk depan sendiri, saudara. Kan kami nggak tahu, saudara ya. Pokoknya duduk depan sendiri gitu. Persembahan. Mari kita akan sama-sama persembahan, saudara. Kita angkat persembahan kita. Lah kan tempat kita juga begitu, saudara. Kalau kita persembahan kan angkat persembahan. Ya saya sama Pak Lukas angkat persembahan tinggi-tinggi. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita katakan sama-sama. Tiba-tiba slide-nya itu keluar, saudara. Di layarnya itu keluar tulisannya gitu. Tinggal kita baca, saudara. Tulisannya berkata begini. Aku percaya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh. Musuh-musuhku akan tunduk kepadaku. Apa yang aku berikan akan berlipat ganda sampai 100 kali ganda. Aku percaya Tuhan akan membuat hutang-hutangku terbayar. Tuhan akan membuat aku ini menjadi... Begitu saya angkat persembahan ini saudara ya. Jujur saudara, pikiran saya gini. Janjane iki mau persembahanku isinya piro kok tuntutanku sakmono akeh. Saya turunin pelan-pelan saudara. Malu saya saudara. Saya malu sama Tuhan saudara. Saya malu sama Tuhan. Saya bilang gini. Saya taruh persembahan saya bilang gini. Tuhan aslinya ya Tuhan ya. Persembahanku ini cuma ucapan syukur kok Tuhan. Anda minta apa-apa Tuhan. Malu aku Tuhan kalau minta-minta gitu. Kayak gak diberkati loh. Kayak Tuhan tuh gak setia. Aku percaya bahwa itu bukan gini, bukan masalah kita percaya dan memproklamirkan atau tidak. Kata-katanya ada yang lebih tajam dari apa yang saya katakan ini, tapi saya nggak bisa ikutin itu karena saya cepat-cepat delete dari kepala saya karena saya merasa bahwa saya nggak pantas mikir gitu sama Tuhan. Saya nggak pantas bilang gitu sama Tuhan. Bahkan sekalipun saya memberi seluruh hidup saya, seluruh uang saya, bahkan untuk daging saya dibakar pun saya ngomong gitu sama Tuhan, itu tidak pantas. Itu menurut saya. Jadi saya simpan lagi amplop saya lihat Pak Lukas langsung. Wajahnya Pak Lukas tuh sepak pol gitu. Saya tahu sepak. Pak Lukas kalau wajahnya Pak Lukas itu kalau diem aja itu saya sering tanya, kamu marah? Loh gitu saudara ya, ini istrinya sendiri loh saudara. Kalau dia diem aja, jadi saya sering mendorong dia, kamu banyak-banyaklah senyum gitu. Kenapa? Karena wajahnya dia kalau diem aja itu seperti seorang dokter yang sedang mendiagnosa gitu. Nah itu di atasnya itu lagi saudara, lebih sepak lagi wajahnya dia sudah. Gak seneng hati gitu dia saudara, dengan pernyataan-pernyataan itu kita turunin amplop. Saya bilang ampuni saya Tuhan, tadi saya ngomong saya gak sengaja Tuhan, saya cuma ikut-ikut, saya bilang gitu sama Tuhan, cuma ikut-ikut. Saya pikir bagaimana sih sebenarnya kita tuh harus seperti apa sama Tuhan. Seringkali kita kompromi, kita ngomong kayak gitu tapi kita utang gak dibayar. Kita ngomong kayak gitu tapi kita begitu berani pakai uangnya Tuhan. Aduh Tuhan ampuni saya Tuhan, saya pikir gitu ampuni saya Tuhan, saya enggak wes Tuhan, enggak wes. Saya kalau memberi saya cuma mau bilang terima kasih. Karena yang aku tahu engkau sangat cinta padaku. Ini enggak seberapa loh Tuhan. Cuman mau bilang terima kasih Paul. Gitu tok. Amin. Dah. Saya berkata sama Tuhan. Sering kali Tuhan, saya pikir saya ini mungkin juga menuntut Tuhan melakukan sesuatu. Bagaimana respon kita? Apakah kita ini kompromi enggak kalau kita ngeresponi firman? Kompromi sama apa? Sama dari diri kita sendiri, sama daging kita sendiri. Setan itu masuknya enggak langsung hitam. Karena kalau saudara langsung kelihatan melawan Tuhan, saudara langsung kelihatan mencerai-beraikan, saudara akan menolak. Tapi setan tuh mainnya gitu saudara. Kalau kayak saudara punya kapal, dia enggak langsung menenggelamkan saudara pakai bom. Buang-buang energi kalau menenggelamkan saudara pakai bom. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah membuat badan kapal saudara itu sedikit bocor. Sedikit bocor. Bahkan kadang-kadang bocor kita itu bocor halus. Istilahnya gitu saudara ya. Enggak kelihatan, enggak berasa. Tahu-tahu kapal kita udah tenggelam saudara. Tahu-tahu kapal kita sudah enggak bisa naik lagi. Caranya kayak apa? Berapa banyak seringkali kita waktu terima firman, kita hidup takut rugi kalau kita ini melakukan firman. Ada orang-orang yang hidupnya semau-maunya. Kita ambil yang kita mau, kita tuntut Tuhan.
kita menunda-nunda melakukan ketaatan, itu kompromi. Orang yang menunda melakukan ketaatan, dia tahu dia harus melakukannya, tapi dia tunda. Saya tahu Tuhan, saya harus melakukannya, tapi besok saja Tuhan ya. Besok saja. Saudara, semua ketaatan yang tertunda itu sama dengan kompromi. Dan firman Tuhan bilang, tidak ada garis netral. Siapa yang kompromi artinya saudara di luar. Artinya begini, kalau hidup kita ini adalah sebuah peperangan, saya anggap kalau kita ini putih, kita ini tidak kompromi, artinya kita ini di dalam benteng. Tapi kalau kita ada di area abu-abu, abu-abu itu tidak di dalam benteng. Abu-abu itu di luar benteng. Baru hitam di area musuh, saudara. Nah firman Tuhan bilang gini, di dalam peperangan hidup, area abu-abu itu tidak termasuk area putih. Artinya kalau saudara hidup di area abu-abu, perlindungan Tuhan, saudara jangan harapkan ada di situ. Itu sebabnya seringkali kita mengalami hidup kita, loh kenapa kok aku ngalami seperti ini? Kok ngalami gitu? Katanya Tuhan, mungkin karena ada ketaatan yang kita tunda. Mungkin karena kita takut rugi ikut Tuhan. Mungkin karena kita hidup semau-mau kita waktu kita ini meresponi firman. Berapa banyak percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus? Yang percaya ada kuasa dalam nama Yesus, angkat tangan saudara. Setuju ya? Sepakat ya? Berapa banyak percaya bahwa setan apapun, tak ulang, setan apapun bisa diusir dalam nama Yesus. Yang sepakat sama saya, angkat tangan. Sepakat saudara ya? Sepakat ya? Tapi begini, masalah kita tuh begini. Kalau sudah tahu ada setan bisa diusir, kenapa setannya dibiarin di situ? Loh, aku kok biarin setan piye lah Bu? Aku Kristen, aku biarin setan. Ada banyak orang begini. Tahu rumahnya ini itu ada yang nungguin, yang enggak Roh Kudus. Lalu kita berpikir begini, gak apa-apalah selama dia tidak mengganggu. Saudara pernah dengar kata-kata itu pasti? Benar ya? Gak apa-apalah dia di situ selama dia tidak mengganggu. Waktu saya duduk tadi di sini, saya tuh ingat berapa waktu yang lalu saya cerita sama Bu Gembala juga. Saya tuh antara saya mau tidur dan saya belum dan sudah tidur. Saya tuh lihat 2 kali saya lihat. Yang pertama saya lihat ular yang besar itu. 1 kali sep gitu. Lalu saya pikir, iki ngimpi apa iki? Saya pikir gitu, iki ngimpi. Saya tolak-tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya gitu. Dan saya mau tidur lagi. Saya lihat lagi itu ada ular yang kedua yang beda modelnya. Lalu Tuhan waktu duduk di sini, Tuhan bilang gini, yang pertama itu ada di sini. Tuhan bilang, apa Tuhan maksudnya? Seringkali kita itu membiarkan seperti orang memelihara ular, itu ditaruh di lantai gitu, dibiarin gitu. Main sama anak kita, main sama hidup kita. Dan kita berpikir begini, toh tidak mengganggu. Selama dia tidak mengganggu, kita tidak perlu mengusik dia. Ada kata-kata itu di sini. Selama dia tidak mengganggu, kita tidak perlu ngusik. Tidak diusir, tidak apa-apa. Asal tidak mengganggu. Tahukah saudara, itu sesat. Setan yang kasih kata-kata itu. Itu yang namanya kompromi. Yang saya lihat ularnya itu kayak ular besar, ular piton itu loh. Ular apa? Ya piton kan namanya ya, yang gede-gede itu saudara. Itu warnanya bagus gitu, warnanya kayak putih, oranye gitu saudara. Saya pikir apa ini Tuhan? Lalu Tuhan tuh ingetin begini, berapa hari yang lalu saya melihat sebuah video yang paling konyol yang saya pernah lihat. Yaitu video cuplikan TikTok pendek gitu atau video di Facebook saya lupa. Facebook pastinya, cuma itu apa TikTok atau enggak saya enggak tahu. Jadi ini bapak-bapak dengan dia enggak pakai baju gitu kan. Dia bawa ular piton yang dia tangkap entah dari rumahnya atau dari area rumahnya. Lalu ular piton itu dia taruh di lehernya begini loh saudara. Dan dia tuh kayak gaya-gaya gini loh. Oh ini loh aku tuh berani nangkep ular piton gitu.
Baru dia keluar dari rumahnya, wah semua tetangganya video gini saudara ya. Bapaknya, wah hebat kok bisa berani nangkep gitu. Pokoknya saya nggak bisa niruin bahasanya dia. Ini aku tangkep gitu. Tiba-tiba dalam tidak sampai 1 menit itu bapak terjatuh gitu. Dan tidak bisa nafas. Itu istrinya teriak-teriak, Pak, ulone ditutui nganggo baskom gitu, terus dikebuti gitu. Ya tidak bisa saudara. Itu saya dengar dari komentar-komentar yang ada dikatakan bahwa akhirnya ada yang bisa menolong, membebaskan bapak itu dan segera dikasih oksigen sehingga tertolong selamat. Karena ada yang bisa nolong. Itu kalau ditambah 1 menit lagi, udah amblas itu bapak itu. Hal terbodoh adalah kita pikir kita bisa pelihara itu ular dan menaklukkannya, menjinakkannya. Kalau kita baik-baik, wes lah Barno. Selama dia tidak mengganggu, kita biarkan di situ. Cepat atau lambat, dia akan mencekik saudara. Dan cara kerjanya ular piton itu beda dengan cara kerjanya ular kobra. Betul yang saya lihat itu baru saya mudeng, karena yang saya lihat itu bukan ular yang berbisa, tapi ular yang kepalanya itu kecil. Kalau ular berbisa itu kepalanya bentuknya ternyata beda. Yang ahli pergitu-gituan per ular-ularan tuh anak saya si Joel. Ini ular kenapa kok seolah-olah bisa dijinakkan saudara. Karena dia kalau rayap, tampak jinak banget saudara. Gak ngapa-ngapain itu. Tapi bagaimana caranya dia menaklukkan musuhnya? Adalah dengan dia meliliti seluruh badannya. Lalu ngapain? Krek, gini saudara. Nah ketika dikrek gini, orang itu tidak sampai jerit. Orang itu tidak sampai bilang tolong. Dia sudah mati duluan. Itu cara kerja iblis. Makanya dibilang setan itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Kita tidak bisa hidup dengan kompromi. Ora popo barnoai, dibiar di situ. Alah saya dulu tuh pergi suwo itu kan dulu, sekarang sudah tidak pernah lagi. Loh, sudah pernah dibereskan belum dengan Tuhan? Wong saya juga tidak pernah ke sana lagi kok. Saudara biarkan itu roh jahat kecil itu saudara pelihara dalam hidup saudara. Cepat atau lambat dia akan jadi besar. Dan jangan pikir saudara karena saudara baik sama roh itu lalu dia akan menjadi jinak. Dan dia akan menjadi baik pada saudara. Ular tetap ular. Untuk dia membunuh, untuk dia ngekrek, itu sudah naturalnya dia. Sama dengan Tuhan kita. Tuhan kita naturalnya baik. Tuhan kita naturalnya sayang sama kita. Tuhan kita naturalnya pembebas. Jadi saudara, dia rindu membebaskan kita. Hanya Tuhan bilang, jangan di area situ nak. Di area situ gak ada perlindungan, gak ada payung. Masuk di area yang putih. Ada berapa banyak orang percaya kepada kuasa nama Yesus. Tapi kalau mau lewat jembatan yang angker, berkata gini, permisi, kula nuwun. Ayo ya toh. Kalau mau lewat jembatan aja pakai ngedin. Nah, lu sing mbok din ki sapa? Kalau suami saya mau lewat jembatan yang nikung gitu, didin, harus didin. Kalau enggak gitu harus didem. Kenapa? Kalau ada mobil dari sana. Tujuannya itu bukan kula nuwun sama sing bau reksa. Saudara ya. Saudara pasti tahu yang suka nyetir-nyetir itu. Din, misi ya. Misi mbah. Ini putune badhe lewat. Loh, kowe nek didadekno putune tenan lho, saya bilang gitu. Kowe tenan lho nek didadekno putune. Kok gelem, saya bilang. Percaya kuasa nama Yesus tapi kita enggak pakai kuasa nama Yesus itu. Udahlah dibiarin. Bahkan setan itu sukanya berkata begini. Yang model kayak gini enggak bisa diusir dalam nama Yesus. Saya percuma. Ya saudara belum coba. Karena firman itu adalah firman. Firman bilang semua kuasa tunduk di bawah nama Yesus. Itu pasti tunduk. Tidak bisa tidak. Cuman setan membuat kita tidak menggunakannya. Supaya kita tidak bisa meresponi firman itu dengan benar. Berapa banyak percaya bahwa ada kuasa di dalam hadirat Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian penyembahan kita. Tapi
kita, ada yang orang berkata begini, kalau kita itu lagi nyanyi nyembah Tuhan, aku merasa kita ini kayak sedang gombalin Tuhan aja. Gitu ya saudara ya, kata responnya gitu. Kok sedang gombalin Tuhan aja. Nah saudara mau gombal atau enggak, saudara enggak gombal itu saudara yang bawa saudara ya. Bukan orang lain yang bawa, gombalnya kita. Lah buat kita tuh gombal beneran apa enggak? Buat kita tuh hanya nyanyi atau memang benar-benar buat Tuhan. Yang pertama, kompromi kita adalah biasanya dalam hal meresponi firman. Hal yang kedua adalah tentang sikap kita terhadap dosa. Dalam hal apa? Misalnya gini, kita ini seringkali mendua hati, hidup dengan standar ganda. Kalau di dalam gereja kita kudus, di dalam gereja kita ngomongin firman. Tapi begitu di luar, bubar semua saudara ya. Hidupnya dengan standar ganda. Hanya kalau baik, kalau dilihat orang. Di rumah istrinya dimaki-maki. Di rumah istrinya dipukuli. Waduh, saya dengar ada seorang berkata begini. Ibu, ini ada pelayan Tuhan. Tapi kalau di rumah, kalau di gereja, dia melayani dengan sungguh-sungguh, dia ngomong firman, dia ngomong Tuhan. Tapi sampai di rumah istrinya dipukuli. Waduh, saya pikir ini hidup dengan standar ganda. Bagaimana dengan pada waktu kita ini menghadapi segala sesuatu di rumah? Respon kita terhadap dosa itu gimana? Yang namanya berbohong adalah berbohong. Yang namanya mencuri ya mencuri. Yang namanya dosa ya dosa. Yang namanya tidak hidup dalam kekudusan itu tidak cuma dilihat kalau ada orang dan tidak ada orang. Berapa waktu yang lalu saya dengar ada orang berkata begini. Waktu anaknya rewel, saudara ya. Ini orang Kristen, sudah pergi ke gereja, tapi ketika anaknya rewel, maka dipilih, udahlah dipijetno, ben disuwuk. Kasihan betul anaknya saudara. Anaknya enggak tahu apa-apa dikasih roh jahat. Sehingga akhirnya benar anaknya ini disuwuk, diam hari itu saudara. Tapi kan saudara enggak tahu yang ikuti anak itu apa. Yang saudara kasih, saudara masukkan di dalam rohnya itu apa. Saudara kasih kebocoran, kita ini kasih kebocoran apa dalam anak itu. Ada yang kalau uangnya hilang, barangnya hilang cari dukun. Saya ingat satu kali, saya ini kehilangan anting-anting berlian saya saudara. Saya tuh kehilangan anting-anting berlian saya. Waktu itu saya pergi, lalu waktu saya pulang, saya mandi, saya pegang gini, loh kok hilang satu? Waduh, lah kok sing berlian tenanan gitu kan ya. Kok enggak yang biasa-biasa? Wah saya galau saudara, saya cari kemana aja, gak ketemu anting-anting saya itu. Saya tanyakan sana sini semua tempat yang tadi saya pergi, sudah saya tanyakan, saya suruh bongkar semuanya, gak ketemu. Lalu saya ngomong-ngomong sama anak saya yang nomor 1. Aduh mama susah, saya bilang gitu. Soalnya anting-antingnya mama yang hilang tuh yang berlian. Ya kalau yang emas biasa gak apa-apa. Ya kalau misalnya hari itu yang saya hilang emas pasti saya juga akan ngomong gitu ya saudara ya. Kalau yang imitasi nggak apa-apa gitu. Kan kita selalu membandingkan sama yang di bawahnya gitu. Terus aduh piye ya. Apalagi saya berkata ini anting-anting ini dari Bobo. Saya bilang gitu. Dari mertua saya saudara. Saya tuh tipe orangnya begini. Kalau saya dikasih barang sama orang dan saya anggap itu berharga. Itu saya akan benar-benar jaga itu barang. Dan saya tahu orang itu memberi saya dengan segenap hati, itu yang pertama barang itu tidak akan tak kasih orang. Yang kedua barang itu benar-benar akan saya jaga. Saya orangnya gitu saudara. Nah saya dikasih mertua saya. Jadi saya semakin merasa bersalah luar biasa. Aduh ini anting-anting dikasih Bobo ya gini-gini. Lalu respon anak saya begini, mah katanya temanku toh. Biasanya toh ngono ku ditekokke wong kok mah. Engko lak balik di lemarimu. Mah saya bilang gitu. Mah. Maksudnya piye? Heeh mah. Wong-wonge gitu kok mah. Katane kok mah. Ditekokno kono lho mah. Tak tekokno aku piye? Nek kowe pendeta, kowe ora olah tekok dhewe. Tak tekokno aku piye? Gitu saudara ngomongnya. Anak saya kalau ngomong sama saya tuh gitu banget saudara. Jadi dia tuh udah kita tuh bukan kayak
orang tua dan anak kita tuh udah kayak berteman, bersahabat gitu. Saya bilang gini loh Jo, itu anting-antingnya balik. Karo sing gawokno balik iku, terus tinggal di kene. Piye? Saya bilang gitu. Sumbut dak? Yo mah, yes. Lah piye? Mbok relakno mah. Dia berkata gitu, mbok relakno mah. Saya berkata, ya lebih baik saya rela lah daripada saya bawa setan ke rumah saya. Orang kemarin sudah tak usir-usir, oh ini malah tak bawa pulang. Lelak malah membawa teman-temannya yang lain, rumah saya bobol, saya gitu. Berapa banyak seringkali kita tuh dengar dari nasihat orang tuh kayaknya mempermudah hidup kita. Kenapa kita kompromi? Sejujurnya ini kenapa kita kompromi. Karena kita ingin memaksakan kehendak kita itu cepat terjadi. Kalau kita enggak kepengen kehendak kita cepat terjadi, kita enggak akan kompromi, saudara. Ya udahlah, sudah kadung gitu ya sudahlah. Kita akan pakai apa yang kita punya, kita akan menggunakan kuasa yang kita punya, kita akan mengerjakan yang kita bisa. Bukan terus cari cara instan. Bukan terus kita ini dengan kompromi, dengan nyala, ya wis lah enggak apa-apa. Dosa-dosa Siti ya enggak apa-apa. Ada orang yang meskipun sudah jadi orang Kristen, tapi masih sirik sama hari-hari tertentu. Kalau kerja itu jangan kerja hari Senin, mergone kok diseneni. Nah, gitu ya saudara ya. Wong nek kerja dino Senin niku akeh diseneni. Makanya kalau kita punya tukang, kita punya orang-orang kerja pada kita biasanya hari Senin pada enggak masuk. Sebab duwe dino Senin niku mesti diseneni. Saudara. Seolah-olah kita seperti orang yang enggak cukup hanya dengan Tuhan. Padahal saudara ya, yang kita punya Tuhan kita itu sudah lebih dari cukup. Saudara, ada orang yang mengatakan begini, enggak perlu doa pelepasan. Enggak perlu yang kayak gitu-gitu, enggak usah terlalu ekstrim. Wes pokoknya sudah pergi ke gereja, ya sudah. Saudara, enggak bisa. Ikatan setan itu turun dari generasi ke generasi. Mama saya pernah cerita begini. Generasi atas dari keluarganya mama, itu ada yang dukun gitu ya Maya. Ada yang dukun, ada yang dukun yang sampai itu loh saudara, katanya masuk ke apa ginian yang besar tuh, tembikar yang besar itu, gentong, terus atasnya kepalanya dikasih karak, terus di situ semedi, makannya cuma dari karaknya itu doang, gitu saudara ya. Saya pikir itu mungkin lebih tepatnya bukan dukun tapi tirakat harusnya gitu, atau prihatin, urip prihatin ngono ku harusnya, mangan karak tok gitu ya saudara ya. Terus dan itu jadi sakti gitu. Kemudian dari atas papa saya juga ada gitu. Yang ini dah, yang itu atas dari atasnya papa saya, saudara. Mak saya pernah cerita bahwa orang tuanya itu dulu adalah orang yang cukup berada, cukup kaya. Lalu yang terjadi adalah dia menggandakan uangnya dengan dia jadi rentenir. Lalu dia rentenkan uangnya itu kemana-mana. Dan yang terjadi adalah dia punya itu satu jalan besar di Solo itu ada begitu banyak properti yang dia punya di jalan besar itu. Harusnya orang ini bisa memberikan warisan yang luar biasa banyak untuk anak-anaknya yang tidak sampai 10 anak gitu ya. Tapi ini propertinya dia itu udah puluhan dan itu rumah besar-besar di jalan protokol yang hari ini itu jadi pusat perdagangan di Solo. Tapi yang terjadi adalah belum sampai turun ke anaknya, itu uang 100% habis. Dan saya bisa katakan itu anaknya hanya dalam anugerah bisa hidup. Mak saya berkata, kami semua hidup sangat miskin. Itu kata mak saya. Tahukah saudara bahwa dosa-dosa model kayak gitu, itu tidak cuman orang itu yang nanggung, itu diturunkan. Iblis mau saudara berkata gini, Allah biasanya tidak usah terlalu ekstrim. Kenapa? Supaya turunan itu tetap ada. Supaya dia tetap punya akses. Supaya dia tetap dapat merusak meskipun pelan. Sehingga pada waktunya nanti saudara dibunuh dan dibinasakan. Lalu bagaimana? Caranya begini saudara. Kalau ada doa pelepasan, kalau saudara ini mau responi Tuhan dengan benar, saudara harus benar-benar minta Tuhan bebaskan saudara. Bisa enggak? Bisa.
Bisa atau enggak kalau kayak gitu? Kalau justru saudara enggak lepas dari semuanya itu, cepat atau lambat itu kayak bom. Cepat atau lambat itu seperti kebocoran di kapal yang saya katakan tadi, yang akan menenggelamkan kapal saudara. Sikap kita terhadap dosa, bagaimana ada orang yang suka mendua hati. Nah, saudara, mari kita buka di dalam Yakobus 4. Ayat 4. Firman Tuhan berkata, ayat 4 sampai ke 8 ya saudara, kita akan baca. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sampai 8, lanjut lagi, ya terima kasih. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Enggak ada jalan tengah saudara. Maka ia akan lari daripadamu. Ayat terakhir 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu orang yang mendua hati. Saudara, kita ini perlu membersihkan diri dari kebiasaan dosa. Mungkin kalau dikatakan kalau orang Kristen pergi ke dukun, kemarin dikatakan kalau di FA saya, kalau di kedukun-kedukun banget, ya enggak saudara. Kedukun-kedukun banget ya enggak. Tapi memelihara adat istiadat. Tapi memelihara kebiasaan. Ada orang yang berkata begini, saya ini sering didatangi sama orang tua saya yang meninggal. Terus buat apa ke? Pertanyaan saya. Ya wes, tak deloki tok. Saudara, firman Tuhan enggak bilang gitu. Mau orang kaya yang meninggal masuk neraka atau mau Lazarus yang hidup ke surga itu gak bisa balik. Bahkan ketika orang kaya itu bilang sama Lazarus, bisa bilang sama Abraham, tolong suruh Lazarus pergi ke rumahku ngasih tahu saudara-saudaraku supaya saudara-saudaraku jangan masuk sini. Apa kata Abraham? Gak ada jembatan, gak ada jalan. Dari sana ke sini tuh gak ada jalan. Lah terus apa yang kita lihat itu saudara? Itulah yang disebut setan. Yang suka mengambil gambar, bahkan firman Tuhan berkata begini, menyamar menjadi malaikat terang. Bahwa menyamar jadi malaikat terang aja bisa, apalagi menyamar jadi orang tua saudara. Bisa enggak? Bisa banget. Jangan menyimpan, gini, kita mencintai orang tua kita, ya. Kita sangat mencintai mereka, ya. Tapi jangan hidup di dalam duka citanya, di dalam kematiannya. Jangan hidup di situ. Saya mengatakan ini tidak keluar dari kisah orang lain. Saya mengatakan ini karena saya sudah mengalami sendiri. Berapa minggu yang lalu saya cerita bagaimana saya dengan papa saya. Saya cerita itu di kebaktian sore kalau nggak salah. Bahwa saya ini karena saya ini sangat cinta sama papa saya. Jadi saya itu sangat senang kalau ketika papa saya itu meninggal, saya sangat senang mengkoleksi barangnya dia. Ya, yang saya minta sama mama saya itu bukan barang yang dia berharga buat papa saya. Yang saya minta dari mama saya, yang saya ambil cepat-cepat dari barang papa saya adalah barang yang dia paling sering pakai. Saudara bisa pastikan barang itu pastilah kumel, saudara ya. Barang itu pastilah tidak berharga, namun barang itu punya memori. Saya ambil itu barang, saya simpan di lemari saya yang paling dalam. Saya simpan itu baik-baik. Saya simpan juga di situ ada VCD yang isinya semua kenangan terakhir tentang papa saya, bahkan sampai di menit-menit terakhir yang ada di situ. Mama saya bilang, hapus itu, jangan ada lagi yang kita simpan. Saya bilang sama suami saya, jangan dihapus. Bikin di satu CD, saya yang simpan. Tidak ada orang lain tahu, tidak ada orang lain buka. Kita juga enggak buka. Tapi saya tidak mau lepaskan itu.
Orang lain tidak tahu betapa kalau saya ngimpi ketemu papa saya tuh senengnya boh. Senengnya boh. Tak tangis-tangisi, kenapa kok kamu pergi? Tak eman-eman, kenapa kok kamu kok enggak ada lagi? Tak lihat di dalam mimpi tuh sampai seolah-olah saya tidak mau lepaskan dia. Jangan sampai nanti aku kedip, nanti kamu enggak ada. Karena saya tahu nih orang ini udah mati nih. Nanti aku kedip, nanti hilang nih orang ini. Saudara. Sehingga itu menjadikan bocor halus dalam hidup saya. Saya enggak tahu. Tapi waktu Pak Lukas mau mati hari itu, masuk di ICU. Kita ada di masa-masa kritis. Anak saya si Joel itu gini saudara, kalau dia ada orang yang mau meninggal, dia gini, dia udah tahu. Itu karunia saudara ya, itu tidak kita minta, tidak juga buat gagah-gagahan dan dia juga tidak mau itu. Tapi dia tahu aja dan dia bilang sama saya, waktu papa di rumah sakit, saya tahu sebetulnya memang itu waktunya hampir. Dia bilang gitu. Itu feeling yang paling kuat dari semua orang meninggal yang saya pernah tahu. Itu adalah ketika papa ada di rumah sakit. Dan ketika itu Tuhan berkata, bertobat kamu. Kamu yang bawa roh kematian itu masuk di dalam rumahmu. Tidak ada orang lain tahu, bahkan mama saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Di situ saya bertobat, saya itu nangis, saya masih ingat saya nangis di jendela saya. Saya berkata, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tak lepas semuanya ikatan sama papa. Nah ini, setan suka mengambil yang namanya hubungan batin yang jahat. Hubungan batin itu ada enggak di dunia? Ada. Saudara terikat ikatan batin itu ada enggak? Ada. Dengan istri saudara punya ikatan batin? Pasti toh. Maaf ya, maaf. Saudara tidur dengan istri saudara, saudara jadi satu roh. Ada ikatannya. Makanya kalau kita tidur dengan yang lain, kita nanti terikat. Itu perlu diputuskan. Nah saudara, itu ikatan batin itu ketika seorang meninggal, maka setan itu akan mengubahnya menjadi ikatan batin yang lain. Sehingga itulah yang disebut ikatan batin yang jahat, yang sebetulnya bukan pada orang itu. Tapi itu ikatan batin yang setan bikin dalam hidup kita. Wah itu saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan tak putus dalam nama Yesus dengan rela. Dulu dulu waktu papa saya meninggal, Mak Cen dan Kong Bobi itu doain kami. Saya di dalam hati saya bilang, ya serah sembarang. Saya tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, doa pelepasan itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi hari itu saya berkata, saya rela, saya putuskan, saya lepaskan itu. Saya mau minta ampun. Saya pokoknya berdoa sebisa-bisa saya, delosor saya sama Tuhan saudara. Saya nangis, saya berdoa, saya minta ampun Tuhan. Kalau ini kebocoran aku yang bikin, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tahukah saudara? Kalau saudara menyimpan ingatan kepada orang yang saudara kasih yang sudah meninggal, tetapi saudara menyimpannya dalam berupa ikatan yang jahat yang setan bikin, itu akan membahayakan hidup saudara sendiri. Itulah yang disebut kompromi dengan dosa. Saudara nggak akan tahu rasanya sampai saudara akan kehilangan itu benar-benar serius. Dan waduh ternyata ini sesuatu yang Tuhan tidak mau. Tuhan berkata, jangan mendua hati, tahirkan dirimu. Tahirkan diri kita dan ayo kita datang kepada Tuhan dan bertobat. Terus gimana kalau saya sudah melakukan, saya hidup dalam kompromi? Gampang. Yang pertama, ayo bertobat tenanan. Pokoknya gitu ya saudara ya. Yang kedua, mari kita semua punya ketetapan hati. Saya undang para pemain musik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Jika ada di antara kita yang hari ini kita merasa bahwa oh ya ternyata aku masih hidup di area abu-abu. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku mau berpihak pada Tuhan. Aku tidak mau jadi lawannya Tuhan. Aku mau hidup tepat seperti yang Tuhan mau. Mengalami semua firman itu digenapi. Tidak lagi kompromi, tidak lagi di area yang abu-abu. Tapi benar-benar memberi hidup kita ini sepenuhnya buat Tuhan.
Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau. Katakan, engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan. Mari angkat tangan kita, Tuhan, pulihkan gereja-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Adakah di antara kita yang hari ini berkata, aduh ini firman ini buat saya, ini bukan buat orang lain. Ada area-area di mana kita masih hidup, itu kompromi. Kalau itu saudara, ayo sama-sama kita datang sama Tuhan. Saya percaya bahwa ada anugerah Tuhan tersedia buat kita pagi hari ini. Mari sama-sama berkata, ampuni saya Tuhan. Kalau saya main-main dengan dosa, kalau saya ini respon saya sama firman ini tidak sungguh-sungguh, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan, saya mau hidup buat Engkau. Ambil sebuah ketetapan hati dan katakan, Tuhan, saya mau hidup buat Tuhan. Saya tidak mau kompromi lagi. Saya mau sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Ini adalah sebuah peperangan dan aku mau berpihak pada Tuhan. Aku tidak mau menjadi lawannya Tuhan, karena aku tidak akan pernah menang. Aku mau ada di pihak Tuhan. Dan Roma berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita? Siapa yang dapat melawan kita? Iblis, engkau dengar orang-orang yang mulai bertobat. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak punya akses lagi. Engkau tidak punya akses lagi terhadap hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak punya akses lagi terhadap orang-orang ini. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar engkau yang menjagai hati kami Tuhan. Supaya hati kami ini tetap teguh kepada Tuhan. Seumur hidup kami menyembah hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada kompromi dalam hidup kami. Tapi benar-benar Tuhan, hidup kami sepenuhnya buat Tuhan. Sehingga di dalam peperangan hidup kami ini, kami dapat melihat kami berjalan dari kemenangan menuju kemenangan. Karena Tuhan yang berpihak kepada kami. Karena kami ada di pihak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur, mari angkat tangan kita. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah
Inilah hidup yang dipakai untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kurebakasya direba lalaba lalaba. Oh Tuhan Yesus. Kiribarabakasya direlamo. Tuhan, saat kami menyembah, kami sedang berkata inilah hidup kami yang dipakai hanya buat menyembah Engkau Tuhan. Oh Rabasyarabah. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kirimana yang Dia kasih. Oh Tuhan, Engkau yang bertata, Engkau yang jadi Tuhan, Engkau Raja Tuhan. Shebaralaba kasih. Oh Tuhan Yesus. Kiara makasih ralaba ralaba syanda. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap kami pulang itu membawa sesuatu yang daripada Tuhan. Roh Kudus bicara kepada setiap kami. Bahkan mungkin ada hal-hal yang kecil yang masih tersembunyi menjadi kebocoran-kebocoran dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami Tuhan. Sepanjang minggu ini biar firman ini terus bicara Tuhan. Buat kami dapat melihat hidup kami dan beri kami kesanggupan untuk berubah supaya hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadilah satu-satunya Tuhan, jadilah yang berkuasa atas hidup kami. Tidak ada lagi area yang kompromi, yang abu-abu dalam hidup kami. Semuanya kami memberikan hidup kami sepenuhnya hanya buat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan sudah duduk. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita diberkati firman Tuhan. Amin. Ya, sebentar kita akan dengarkan pengumuman lebih dulu. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah remaja 5 o'clock generation diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat diadakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Seminar keluarga dengan tema Berjuang untuk Cinta dengan pembicara Pastor Dr. Freddy Hartoyo dan Ibu Yunike Diana Widyastuti akan diadakan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pada pukul 16 sampai pukul 20.30 di Geraha Betani Blora. Untuk biaya pendaftaran seminar keluarga ini sebesar Rp25.000. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Rus di 0852 9016 5971 atau Bapak Agus Rianto di 0812 2626 4743. Impact Women pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 5 sore di lantai 1. Jadwal doa dalam sepekan, doa pagi via Zoom meeting setiap hari Selasa pukul 5 pagi. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu via Zoom meeting pukul 8 pagi. Untuk persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikianlah informasi warta Geraha Betani dalam sepekan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Di sekolah minggu semua happy pipi semua senang semua senang. Di sekolah minggu semua happy pipi semua senang semua di sekolah
Mega Bazar Anak 17 Juli 2022 di Gereja Betani, lantai dasar jam 5 sore. Syaratnya kalian harus datang dan semuanya gratis. Siap! Kepala Desa Pengkol Rejo yang telah memberi kesempatan kami untuk mengadakan kegiatan pasar murah. Setiap insan di dunia berhak atas kebebasan diri. Setiap insan di dunia 1 sampai 10 mohon, yang lain nanti sabar. Dan sabar betul. 1 sampai hak asasi manusia junjunglah tinggi. Hak asasi manusia peganglah teguh. Setiap insan di dunia berhak atas kebebasan diri. Setiap insan di dunia berhak atas kebahagiaan. Hak asasi manusia junjunglah tinggi. Hak asasi manusia peganglah teguh. Bapak Ibu Saudara, itu acara kemarin diadakan anak-anak muda di Pengkol Gabeng ya. Boleh jadi berkat di sana, pasar murah ya. Saya percaya gereja ini tidak akan pernah berhenti menabur dan menuai. Amin. Gereja yang diberkati Tuhan, yang selalu jadi berkat, berdampak di tengah dunia ini menjadi terang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengumumkan bulan September nanti akan ada pemberkatan nikah massal bagi Bapak Ibu yang belum pernikahannya belum diberkati di gereja. Ya, kalau ada silakan Bapak Ibu bisa mendaftar baik mungkin lewat Gembala FA atau lewat sekretariat. Namun Bapak Ibu Saudara juga ikut dalam acara seminar keluarga tanggal 26
6 bulan Juli nanti. Ya, saudara bisa persiapkan diri untuk itu. Dan ada basar anak-anak sekolah minggu ya tanggal 17. Anak-anak yang belum sekolah minggu, cucu-cucu yang belum sekolah minggu, yuk diikutkan ya supaya anak-anak ini daripada main game terus belajar. Anak-anak boleh semakin bertumbuh rohaninya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan sebelum kita doa penutup, saya menangkap sesuatu dan ini Tuhan bilang nih banyak sekali gitu ya jemaat yang sedang mengalami ya sambil bangkit berdiri. Dikatakan tadi tentang bahwa ada ikatan jiwa dengan roh orang mati ya. Orang matinya ini kita percaya dunia orang mati dan hidup ini sudah berbeda ya. Dia yang sudah mati dalam Tuhan, dia sudah ada bersama dengan Tuhan di surga. Kita di dunia, berarti tidak boleh ada ikatan jiwa. Dulu masih hidup ada orang tua sama anak, suami istri, ada ikatan jiwa. Setelah meninggal, ikatan jiwa tidak boleh ada lagi. Karena dunianya sudah berpisah, dia sudah ada bersama Tuhan, kita masih ada di dunia ini. Nah, kenapa rasa-rasanya masih ada ikatan jiwa? Iblis itu penipu, itu adalah dinamakan ikatan jiwa yang jahat. Iblis yang membuat seolah-olah saudara masih punya ikatan jiwa dengan orang yang saudara kasihi yang sudah mati. Nah, sekarang caranya bagaimana? Kenapa orang tidak bisa move on? Kenapa kalau begitu ingat orang yang sudah mati sedih rasanya. Bahkan ada orang merasa menyesal kenapa dulu. Ya, seandainya dia masih ada begini begitu. Nah, kita nggak bisa move on. Rohani kita, roh kita menjadi bocor. Kenapa ini? Sebab itulah perlu yang namanya diputuskan ikatan jiwa yang jahat, ikatan jiwa yang palsu. Iya, iblis yang membuat. Itu bukan ikatan jiwa yang sebenarnya. Karena sudah tidak boleh ada ikatan jiwa ini. Karena itu buatan iblis yang membuat kita menjadi berduka, sedih, tidak bisa move on, menyesal, tertuduh, bersalah dan bermacam-macam. Iblis punya tempat di sana. Nah, sebab itu saya ingin berdoa pada pagi hari ini. Karena firman ini jarang disinggung, ya, bahkan tidak pernah disinggung. Nah, saya ingin berdoa bagi saudara yang memiliki ikatan jiwa yang jahat ini dengan orang mati. Itu entah orang tua, entah itu suami, atau mungkin kematian anak. Ya, kita mau putuskan supaya saudara pulang merdeka. Amin. Kita boleh mengalami terobosan-terobosan rohani. Kita boleh mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini dulu. Ya, nanti kita akan sama-sama berdoa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih untuk pesan-pesan firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Bukan sebuah kebetulan pada pagi hari ini kami mendengar pesan Tuhan, firman Tuhan yang bicara secara khusus pribadi kepada setiap kami. Kami tahu ada maksud mulia Tuhan supaya kami menjadi umat yang dimerdekakan, menjadi umat yang boleh mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan kami. Jadilah kami seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami mendengar pesan firman Tuhan ini. Kami mau pastikan kami pulang sebagai pribadi yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini bagi saudara khususnya yang merasa punya ikatan dengan roh orang mati ini, mari saudara angkat tangan dengan jujur. Syakapaya rapa sekapaya rapa sandakaya rempa syatakaya rapa satakaya. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Jikalau masih ada ikatan-ikatan jiwa yang jahat dengan orang mati, orang yang dikasihi, mungkin itu orang tua, mungkin itu suami, mungkin itu anak, Tuhan mungkin itu saudara. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus, semua ikatan-ikatan jiwa yang jahat, buatan daripada setan iblis, ikatan jiwa yang palsu dengan roh orang mati ini, kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami putuskan dalam nama Yesus. Kami cabut dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Tuhan, anak-anak-Mu mengangkat tangan, mengaku dengan jujur selama ini telah melakukan apa yang salah karena tidak mengerti. Ampuni semua dosa, bebaskan, lepaskan dari apa yang jahat, lepaskan dari apa yang tidak disadari. Sebab itu kami berkata, semua tipu daya iblis, semua bentuk tipu muslihat kami hancurkan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Semua rekaman-rekaman yang lama kami hapuskan dengan darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Kau dibebaskan, Kau dilepaskan. Biarlah setiap ikatan jiwa kami terikat kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Engkaulah yang mengisi di hati kami, di jiwa kami. Biarlah Tuhan kami pulang, kami boleh mengalami kepenuhan dengan Kristus Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Firman yang kami sudah dengar pada pagi hari ini, biarlah jadi rema. Roh Kudus terus menerjemahkan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami terus boleh hidup Tuhan seturut dengan firman Tuhan. Kami berdoa hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat, tambahkan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini menjadi berkat Tuhan, menyampaikan pesan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami juga Tuhan, kami boleh membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Karena Engkau yang mengajar kami datang kepada Tuhan. Tidak dengan tangan hampa, tapi kami boleh membawa persembahan syukur kami. Kami juga boleh membawa persembahan misi Tuhan untuk jiwa-jiwa, untuk pelayanan-pelayanan di mana kami boleh mengerjakan amanat agung Tuhan. Kami bersyukur juga setiap kami yang boleh membawa persembahan persepuluhan kami, tanda ketaatan kesetiaan kami. Kami mempercayai semua berkat kami ini datangnya dari Tuhan, milik Tuhan, dipercayakan kepada kami. Kami mau jadi pengelola yang baik, bendahara yang benar, yang takut akan Tuhan. Tuhanlah yang membuka tingkap langit, mencurahkan berkat, menghadir setiap lalang pelahap dalam hidup kami. Kami sebentar kami akan pulang, kami mengangkat tangan kami. Kami bersyukur kami karena kami punya Tuhan yang baik, Bapa yang sempurna, Bapa yang telah menebus kami Tuhan. Bapa yang sudah membebaskan, memerdekakan kami. Kami menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan kita semua akan menaikkan doa Bapa kami.
bersama-sama kita menaikkan doa ini, ucapkan dengan suara yang keras. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih kami sebentar pulang. Biarlah persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kami. Kepenuhan Yesus Kristus memenuhi kehidupan kami. Dipenuhkan Engkau dengan iman, pengharapan dan kasih. Pulang dengan damai, pulang dengan kesukaan yang besar. Biarlah Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Berlari dan mengejar perkenanan Tuhan, itu menjadi fokusmu. Pulang dengan berkat yang dikaruniakan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua berkat yang terbaik telah mengiring kehidupanmu dari sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, semua diberkati. Mari berkata amin. Tuhan berkati. Salam. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya